Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di pagi yang luar biasa ini. Senantiasa kita mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita syukuri dengan syukur yang terbaik atas kemudian apapun yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik kan gitu ya, yang Allah berikan. Kita ridho, kita ikhlas, kita menerima apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik. Dan kemudian ini semoga semakin barokah gitu ya, semakin besar lagi kenikmatan buat kita, kemudian juga keluarga kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan kita berharap semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertetanggaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini mari di SEP ini kita ajak teman-teman kita yang belum hadir untuk bisa hadir bersama-sama ya, bisa belajar bersama-sama. Ini kita bisa bertemu, kemudian saling menyapa, saling bertemu walaupun saling bersilaturahim ya, walaupun masih online gitu ya, nggak masalah. Tapi dengan online inilah ternyata kita bisa bertemu dari rumah saja, bisa menatap wajah saudara kita yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Ini kan nggak ada yang dari luar Indonesia kan gitu ya, luar negeri nggak ada. Jadi kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin di Jogja, mungkin ada yang di luar Jawa, mungkin ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, monggo dicolek-colek mitra-mitranya, monggo kemudian kita ajak mitra-mitranya untuk bergabung. Semoga dengan ajaan-ajaan kita dalam kebaikan ini juga kebaikannya sampai juga kepada kita semuanya gitu ya. Jadi kita mengajak kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan lagi, dan kita yang mengajak insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Semakin besar yang kita ajak, semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang mendengarkan, yang paham, yang mempraktekkan juga semakin banyak juga kemudian kita insya Allah harapannya adalah dapat jariahnya. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini sudah 25 yang bergabung, dan yang kesempatan pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan testimoni kan gitu ya, dari Bu Wahyu. Mana Bu Wahyu ya? Sudah hadir belum ya Bu Wahyu ya? Oke ya, Bu Wahyu sudah hadir kah? Sudah Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Kita di pagi hari ini biar semangat gitu ya. Kita ada salam MG Team ya. Salam MG Team, mental juara tim, inovasi, kolaborasi. Saya ulangi sekali lagi biar semangatnya sama, biar kita vibrasinya sama. Semoga rezekinya kita juga Allah samakan ya. Salah satunya tujuan yang kita ini kan semoga bisa lebih mudah. Salam MGT, mental juara tim, inovasi, kolaborasi, agility. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan dengarkan belajar dari Bu Wahyu ya. Kepada Bu Wahyu, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Cita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat, iman, Islam serta ihsan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom SEP pagi ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih kepada Pak Jito dan Bu Ani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi testimoni di SEP pagi hari ini. Bapak Ibu Mitra HMI semuanya, saya akan berbagi testimoni dari mitra saya yang bapaknya menderita masalah ginjal. Waktu itu diawali dengan bapaknya yang merasakan badannya itu sakit semua, lemas, mual, muntah, dan pusing, serta darahnya tinggi. Waktu itu sudah dibawa ke dokter, ke sana kemari, dan mentok tidak ada hasilnya. Akhirnya sama dokter disuruh dibawa ke rumah sakit, dan sebelum dibawa ke rumah sakit itu disuruh lab dulu. Dan setelah lab keluar, dibawa ke dokter itu, ternyata sama dokter itu dirujuk di rumah sakit. Dan sebelum dibawa ke rumah sakit itu, mitra saya WA ke saya, Mbak ini gimana? Difotokan hasil labnya itu ya. Waktu itu, alhamdulillah saya sedikit bisa membaca hasil lab, karena saya dulu juga pernah bolak-balik ke rumah sakit, karena saya menderita mah kronis, dan alhamdulillah sekarang sembuh berkat produk HNI, dan alhamdulillah selama 4 tahun juga tidak kambuh. Dan waktu itu saya tangkap hasil labnya itu kreatinnya itu 4. SGOT, SGPT, fungsi livernya itu tinggi, sama fungsi ginjal bunya itu tinggi, serta leukosit adalah sumber darahnya itu tinggi. Maaf kalau saya tangkap ini salah ya yang di bagian medis di sini. Waktu itu terus, ini gimana Mbak? Berhubung keadaan bapaknya ini ya lemes, nggak bertenaga, terus mual, muntah, nggak doyan makan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu kira-kira itu 1 minggu. Dan di sana kan di lab. Ternyata setelah lab itu, di lab ulang di rumah sakit tersebut itu malah Masya Allah hasilnya. Kreatinnya itu malah jadi 12 waktu itu. Setelah itu setelah ini kreatinnya tinggi sama rumah sakit tersebut, akhirnya nanti kalau kontrol dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, waktu itu disuruh di Sudono. Dan setelah itu dibawa pulang dulu, dan di jeda waktu pulang ini mitra saya konsultasi ke aku, ini gimana Mbak, bapak saya mau coba herbal, biar ini waktu pulang ini kondisi bapaknya masih ini ya, masih lemas, mual, muntah, pusing gitu. Terus akhirnya saya gini, ya kalau dilihat dari itu kelihatannya kan bapaknya indikasinya ke gagal ginjal. Terus saya waktu itu saya anjurkan untuk, waktu kebetulan ketemu di BC, saya ketemu Bu Ani, tanya, Bu Ani kalau untuk gagal ginjal itu madunya bagus apa? Beliau menjawab, madu multi Mbak. Terus waktu itu saya ingat perkataan Bu Ani, terus saya ini pakai madu multi sama deep olive yang sereton itu waktu itu. Tapi ngasihnya pun berhubung beliau ini ya indikasi gagal ginjal, ngasih madunya yang ditetesin ke air ini, airnya kan nggak terlalu banyak. Biasanya kalau orang gagal ginjal kan minumnya sehari semalam itu cuma 1,5 gelas sampai 2 gelas gitu. Akhirnya dalam waktu minum madu 3 kali sehari itu pun airnya harus dibagi itu ya. Dan alhamdulillah itu dalam jeda waktu 1 minggu itu bapaknya kondisinya mulai membaik. Maksudnya doyan makan, tidak mual, tidak muntah, dan pusingnya itu udah mulai hilang beliau. Tapi tetap ya karena berhubung ini indikasinya kreatinnya sangat tinggi, akhirnya emang saya sarankan untuk tetap ke rumah sakit. Akhirnya, tapi sebelum ke rumah sakit ini mitra saya ini tanya ke sini, Mbak, kalau cuci darah itu biasanya itu kalau kreatinnya berapa? Saya jawab, setahu saya waktu itu
biasanya di atas 7 sudah harus cuci darah. Lah nanti kalau cuci darah gimana Mbak? Kata sebelum berangkat ke rumah sakit Sudono. Terus waktu itu saya jawab, lah bapaknya itu mau cuci darah enggak? Jenengan bapaknya mau dicucikan darah enggak? Enggak Mbak, kata mitra saya. Terus saya tanya gini, kalau kondisi bapaknya itu sekarang bisa jalan, doyan makan, maksudnya ya enggak lemas, enggak tergulai di tempat tidur, mending jangan cuci darah. Soalnya kalau cuci darah itu biasanya terus-menerus ya, berkelanjutan seterusnya itu. Terus waktu itu ini mitra saya ini ya paham maksudnya gitu. Terus akhirnya bapaknya juga nggak mau dibawa ke rumah sakit ini, dikontrolkan ke rumah sakit Sudono. Di sana itu di lab ulang, ternyata kreatinnya masih tinggi ya, masih tinggi dan kata dokter itu tidak ada jalan lain kecuali cuci darah waktu itu. Terus bapaknya ini ditawarin cuci darah, bapaknya nggak mau. Terus dokternya pun tidak bisa memaksakan. Akhirnya beliau ini pulang terus mitra saya ini datang lagi ke rumah, Mbak ini nggak mau cuci darah, saya mau herbal saja, nggak mau pakai obat kimia. Soalnya waktu dulu sebelum dibawa ke rumah sakit itu kreatinnya 4 malah jadi 12 katanya. Apa karena kebanyakan obat kimia ya? Kata saya bisa jadi karena ini bapaknya ini indikasi gagal ginjalnya pun karena kebanyakan minum obat ini ya, asam urat di warung itu ya. Itu pun terus setelah itu pun dia ke dokter itu kan sering kata orang di sana baik dia ke sana harus ya itulah mungkin kebanyakan obat kimia juga bisa. Akhirnya ini balik lagi ke mitra saya waktu itu nggak mau cuci darah terus pulang ke rumah dan ini konsultasi lagi mau herbal semua nggak mau pakai obat kimia. Akhirnya waktu itu saya anjurkan madunya tetap ya, terus ini airnya juga tetap diatur, pola makannya diatur, maksudnya terus mengurangi protein. Terus setelah itu ini apa namanya itu saya tambahkan waktu itu pegagan ya. Pegagan itu saya resepkan itu masih madu multi, pegagan sama zaitun deep olive ya. Pegagannya itu saya suruh buka kapsulnya, soalnya takutnya kan kalau diminum sama kapsulnya namanya gagal ginjal, memberatkan ginjal. Saya suruh buka kapsulnya 2 kapsul pagi sore, terus diteteskan sama madu itu diminum sama zaitunnya 4 kali 2 sendok. Alhamdulillah ini pun sebenarnya sama ibunya itu ditentang ya, ibunya nggak boleh, katanya kalau ke dokter saja gitu. Tapi mitra sama bapaknya ini untuk menghindari pertengkaran, kalau sama ibunya bilang obatnya dokter diminum, padahal enggak itu. Terus alhamdulillah itu setelah ini ya, kontrolnya ke rumah sakit itu kan 1 minggu sekali. Dan emang saya sarankan untuk kontrol terus untuk melihat kondisi ginjalnya itu. Akhirnya kontrol lagi ke Sudono, itu alhamdulillah itu di sana di lab ulang itu sudah ada penurunan kreatin walaupun sedikit ya. SGOT, SGPT fungsi livernya juga sudah mulai membaik sama fungsi ginjalnya juga sudah mulai membaik itu. Terus kata dokter karena kreatinnya masih tinggi itu memang disarankan untuk cuci darah. Terus kata dokternya gini, ya kalau nggak mau cuci darah nanti pulang 3 hari pasti balik lagi karena sesak gitu kata dokter. Biasanya kalau pasien gagal ginjal kan memang kalau saatnya cuci darah, nggak cuci darah itu sesak ya, nafasnya sama, badannya sakit semua. Akhirnya minta obat jalan lagi, pulang, terus sampai rumah diherbal lagi seperti biasanya. Seperti yang itu madu, deep olive, sama pegagan yang dibuka kapsulnya. Akhirnya terus 1 minggu lagi, saatnya kontrol lagi kan, emang saya sarankan untuk kontrol untuk mengetahui keadaan ginjalnya ini. Akhirnya kontrol lagi ke rumah sakit itu ini di lab ulang itu udah ada penurunan lagi, udah 2 kali itu udah turun. Terus ya udah yang tadinya labnya tidak baik sekarang mulai berangsur-angsur membaik itu. Terus akhirnya kata dokter bilang yang dikatakan dokter pun itu tidak terjadi alhamdulillah ya. Waktu 3 hari katanya sesak itu sampai 1 minggu itu alhamdulillah bapaknya enggak sesak juga badannya enggak sakit semua. Terus akhirnya dokter bilang ya udah kalau nggak mau cuci darah dilanjutkan aja vitaminnya, padahal nggak diminum ya itu obatnya. Terus akhirnya yang biasa emang jangan bicara apapun gitu. Terus akhirnya pulang terus alhamdulillah ini kan keadaan bapaknya sudah mulai membaik. Maksudnya namanya juga masih ini ya baru, terus namanya pengobatan herbal kan juga pelan-pelan, nggak langsung deal sembuh gitu. Tapi sekarang bapaknya sudah bisa
beraktivitas seperti biasa ya, namanya kita di kampung, kasarnya bisa panen bisa malik idamen, bisa mepek gabah, itu udah Anda sudah bisa beraktivitas sendiri walaupun tidak cuci darah ya. Nah inilah maksudnya kadang-kadang ini ya, dan mohon doanya Bapak Ibu Mitra ini semuanya, semoga Bapaknya terapi herbalnya ke depannya semakin baik dan ginjal pun semoga bisa pulih seperti biasa ya. Terus inilah maksudnya ini apa namanya ya, saya kadang-kadang belajar dari mitra saya ini ya. Kadang bukan dari mereka yang kaya itu yang ini ya bisa membeli produk HNI. Ternyata yang biasa pun ketika mereka yakin loyal sama produk HNI itu Masya Allah, ndak eman. Yang mitra saya ini ya, yang bapaknya sakit ini emang sekeluarganya itu ya. Kalau sakit itu nggak mau minum obat dokter. Selalu bilang, pamannya batuk pilek gitu ya. Mbak, saya batuk pilek ini minumnya apa? Saya kasih sari kurma sama andro gitu ya. Mbak kalau andro 2 pelan-pelan ya sama saya tambahin dosisnya 3 gitu. Kalau kuat coba dulu 2. Kalau nggak ini alhamdulillah itu sembuh. Maksudnya oh iya Mbak, ditambah dosisnya sembuh gitu. Memang mitra saya ini alhamdulillah sangat loyal sekali dengan produk HNI nggih. Kadang-kadang itu saya tinggal di kampung ya. Ini kan dari ekonomi orang-orang biasa. Biasanya datang ke tempat saya itu gini. Mereka pun sudah sering ke dokter bolak-balik dan nggak sembuh itu baru datang ke sini. Kadang-kadang mengeluhkan ini ya sakitnya yang Mbak, putung saya sakit deh kata dokter ini pengapuran tulang. Misalnya itu ya. Terus saya kasih kelosin gitu sembuh itu. Terus biasanya kemarin Mbak aku sudah sembuh nggak beli lagi gitu. Ya maklum ya karena ekonomi kita ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kata saya, maksudnya gini. Bukan masalah nilai uangnya, bukan masalah mereka itu sakit saya seneng ya. Ini masalah gimana ya, ada kebahagiaan sendiri ketika saya itu meresepkan orang itu ini loh, cocok gitu loh. Emang HN ini ya membawa perubahan yang sangat besar kepada hidup saya. Saya merasa diri saya ini gimana ya, yang dulunya gimana, merasa sekarang itu Masya Allah, semakin bermanfaat gitu loh, walaupun belum banyak itu loh. Demikian Pak Cito, mungkin ada yang ini. Luar biasa, Mas. Sebenarnya waktunya masih loh, Bu. Gimana? Diterusin? Bu Wahyu sudah atau diterusin? Cukup? Cukup. Oh. Nah, tutup dulu, ya. Oke, guys. Terima kasih kepada Bu Wahyu yang telah memberikan banyak testimoninya untuk kita semuanya di pagi hari ini tentang banyak sekali ya pengalaman-pengalaman beliau, dan ini pengalaman pribadi ya, bagaimana kemudian kita menjadi HNI ini, kita bersama HNI ini menjadi lebih bermanfaat gitu ya. Secara ini kebermanfaatan itu harus kemudian dirasakan oleh diri kita, dirasakan, kita sadari gitu ya, bahwa kita menyadari ada kebermanfaatan yang berbeda, mungkin lebih sehat, mungkin juga lebih beda gitu ya. Biasanya tidak peduli dengan apa yang kita makan, hari ini peduli gitu ya. Jadi apapun yang masuk dalam tubuh kita, kita pertanggungjawabkan gitu ya, peduli. Kemudian juga mulai dulunya nggak pernah istirahat gitu ya, menjadi semakin bagus secara istirahatnya. Kemudian juga peduli dengan yang dikonsumsi, istirahatnya, terus kemudian apapun itu menjadi peduli dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah keluarga, dan kemudian juga bisa membantu orang lain. Ini luar biasa yang diceritakan Bu Wahyu ya. Nah ini menjadi rujukan gitu-gitu ya, menjadi salah satu kebahagiaan kita adalah ketika melihat orang lain itu terbantu atau kemudian sembuh gitu ya. Walaupun yang menyembuhkan Allah, tapi dengan perantara kita itu ada kebahagiaan tersendiri. Terima kasih sharingnya Bu Wahyu, dan semoga menjadi jariah buat Ibu dan kemudian jadi ilmu untuk kita semuanya. Untuk ini kita berikan ya. Jadi untuk pemateri di SEP setiap pagi ini kita berikan ini secara virtual. Sertifikat. Nah, ini kita berikan sertifikat, penyerahan sertifikat secara virtual. Coba kita berikan sertifikat dulu. Bentar. Nah, mungkin seperti ini dulu kita berikan sertifikatnya kepada Bu Wahyu. Terima kasih atas perkenannya beliau untuk sharing di SEP pagi ini. Semoga menjadi
ilmu yang barokah buat kita semuanya, dan semoga juga ini menjadi satu kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allahumma amin. Mohon diterima Bu Ayu, terima kasih. Ya, Dan terima tadi sudah kasih. ditutup nggih? Belum saya tutup dulu Pak. Oke, terima kasih, mohon diterima. Habis itu kalau kemudian memang ini boleh ditutup, silakan nggih. Ya, saya terima Pak. Terima kasih kepada Pak Cito. Demikian testimoni dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi kita itu kalau kemudian dari HNI itu banyak hal yang luar biasa yang harusnya bisa kita gali terus gitu ya, dari mitra-mitra kita, dari kemudian para mungkin ya jadi para ini ya crossland, kemudian frontland, kemudian downland gitu. Itu semua ya, jadi kita bisa gali sehingga banyak sekali keilmuan yang kita bisa dapatkan. Pengalaman-pengalaman mereka, Masya Allah luar biasa ya. Dengan HNI ini banyak terbantu masalah kesehatan keluarga, juga bisa membantu kesehatan keluarga bagi keluarga yang lain. Masya Allah luar biasa. Terima kasih kepada Bu Wahyu dan teman-teman semuanya. Insya Allah kita, ini tadi Bu Wahyu ini sekuatnya Bu Ningrum ya dia. Dia sekuatnya Bu Ningrum, mentornya Bu Santi gitu ya, Bu Santi Nugrahini kan gitu ya. Dan ini tadi beliau sampaikan bahwa hidup di desa gitu ya, hidup di desa, Masya Allah terbantu dengan HNI. Sebenarnya tidak hanya di desa, di kota, dimanapun, Insya Allah HNI ini sangat membantu gitu ya, sangat membantu ketika kemudian kita jadikan HNI ini lebih maksimal. Apalagi dimaksimalkan lagi nanti ya, bisa semakin menjadi leader yang yang besar gitu ya, bisa meraih LED, bisa menjadi BC, itu jauh lebih bermanfaat lagi, insya Allah gitu ya. Jadi bukan hanya rupiah, bukan ya, tetapi banyak bisa bermanfaat bagi orang lain juga lebih banyak. Harapannya juga bisa ini ya, kita dengan apa yang kita dapatkan ini bisa semakin lebih dekat dengan yang Maha Kuasa gitu ya. Oke teman-teman semuanya, luar biasa, 49 yang sudah bergabung. Semoga terus bertambah dan kita akan lanjutkan gitu ya materi yang berikutnya kepada Bu Ningrum gitu ya. Dia Bu LED, kakaknya Bu Anik Stadiana, dan kemudian juga mentornya Bu Wahyu tadi ya, mentornya Bu Wahyu. Itu ada Bu Ningrum gitu. Dan kita lanjutkan materi yang berikutnya. Kalau tadi testimoni, maka kemudian bagaimana kita membangun bisnis kan gitu ya. Mungkin itu Bu Ningrum sudah siap? Insya Allah sampun. Oke ya, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya mitra mental juara grup yang dirahmati Allah pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Luar biasa. Harus lebih baik. Suaranya sudah terdengar dari sini seantero dunia, nggih. Semangatnya dengan spiritnya dengan itulah yang membuat kita semakin kuat ya, semakin yakin bahwa jalan kita di HNI ini adalah insya Allah ridho. Ya. Dan mungkin yang sedang beraktivitas gitu ya tanpa membuka video, lanjutkan gitu ya, karena insya Allah kebanyakan ibu-ibu memang sambil masak, sambil nyuci, sambil setrika, luar biasa ya. Tapi bisnis tetap jalan ya, insya Allah itu. Insya Allah ini ada slide-nya sudah terlihat napa dereng? Slide tentang materi saya. Sampun nggih, ibu-ibu, bapak-bapak. Sampun. Sudah. Sampun. Ya. Alhamdulillah ya, di HNI itu
ada keunggulan-keunggulan bisnisnya ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya hanya ngambil titik poin satu saja ya. Andalah yang menentukan penghasilan Anda sendiri. Benarkah itu? Ya. Jadi pada dasarnya subhanallah ya, kita bersyukur dulu gitu ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dikenalkan gitu ya, ataupun Allah menunjukkan hidayah kepada kita untuk ketemu HNI ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi mungkin ya saya sendiri ataupun terus terang saya sendiri gitu ya. Saya masuk ke keunggulan bisnis itu terus terang nomor 2 gitu ya. Yang saya kuatkan awal dulu adalah di keilmuan ya, keilmuan tentang kedokteran Islam ya. Jadi memang HNI itu ada 2 sayap ya, yaitu sayap bisnis dan sayap kedokteran Islam. Ketika satu sayap saja ya, awal ya, ketika satu sayap saja ya, ketika saya lakukan saya hanya melakukan satu sayap saja yaitu keilmuan dari kedokteran Islam ya. Ternyata pincang ya. Jadi sebuah HNI ataupun di HNI ketika kita sayapnya kita hanya satu ya, kita akan berjalan tapi seperti kaki ya, kalau kaki berjalan satu saja mesti akan engklek gitu ya atau dengklang dan itu kalau terus kita lakukan ya kita nggak bisa lari kenceng ya. Tapi Masya Allah gitu ya, ketika kita kuat ya, keilmuan kita kuat ya, akhirnya kita mampu untuk jalankan bisnisnya gitu ya. Jadi ketika kita bisa ya, bisa nanti satu kuat, yuk kita terus langkah yang kedua tetap kita lakukan atau kita seimbang ya. Jenengan seimbang dua-duanya. Langsung di dua-duanya itu luar biasa ya. Jadi kita punya karakter masing-masing ya Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah ya tadi Bu Wahyu Ningsih gitu ya, yang terus terang saya tidak mengenal beliau sama sekali ya, bahkan banyak mitra-mitra saya itu yang tidak mengenal gitu ya, tapi subhanallah dengan adanya HNI Allah mempertemukan gitu ya, Allah menjadi saksi nanti di akhirat pemberat kita dengan amal di HNI ini dengan adanya saudara-saudara kita yang berkiprah dan mungkin kita sendiri yang akan memberikan manfaat itu ya. Makanya dari sini, apakah bisa kita menentukan penghasilan itu diri kita sendiri ya? Tentunya kita kuatkan secara ruhiyah gitu ya. Ini adalah target gitu ya. Tapi tentunya Allah lah yang menguatkan kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menentukan penghasilan kita, tentunya kita senantiasa minta petunjuk Allah. Ya. Itu yang kita kuatkan. Karena apa ya? Jadi bisnis ini sangat tergantung pada komitmen Anda sendiri. Komitmen ya. Anda adalah bos dan faktor penentu dalam bisnis ini adalah Anda ingin mendapatkan penghasilan besar atau apakah kita ingin sukses lebih cepat ya. Ataupun mungkin hal-hal yang lain yang mungkin kita punya alasan-alasan. Tentunya semua alasan itu yang menjadikan kita yakin adalah apa? Kita hanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi ketika kita sudah komitmen ya. Ketika kita sudah menentukan target kita, penghasilan kita dan langkah-langkah kita jalani semua ya. Jadi di sini gitu ya, mungkin kalau saya refleksikan gitu ya, langsung pakai ya, umpama kita itu sudah komitmen di HNI untuk PCA dan kita pakai ya, tentunya kita mau pakai dulu. Ketika kita komitmen hanya untuk bisnisnya saja, nah, ini yang harus kita sinambungkan ya. Ketika kita hanya menjual gitu mawon ya. Jadi ini itu ada loh pasta gigi yang luar biasa ya. Pasta gigi siwak gitu ya. Dan Masya Allah, siwak itu kan manfaatnya luar biasa ya. Nah, inilah yang kenapa saya harapkan jenengan punya keilmuan di kedokteran Islam. Nanti ketika kita menyampaikan atau cerita, kita itu lebih mudah ya. Karena kita paham. Mungkin ini salah satu saya ambil di siwak gitu ya. Kenapa kok kita itu mau memilih siwak gitu ya?
Jadi kita pasah gigi, ngoten nggih. Di sini ada kekuatan siwak itu ya. Siwak itu adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah ya. Tapi ketika kita berbicara tentang sunnah Rasulullah, ketika kita masuk di kalangan masyarakat umum, lebih biasanya orang itu lebih nyatanya gitu ya. Iya kita tahu itu sunnah Rasulullah, tapi untuk apa ya? Disinilah ya. Siwak itu merupakan fluorid yang alami ya. Fluoridnya ya, kita butuh fluorid gitu ya. Di sini ada di dalam siwak ya. Kita pelajari. Ketika kita menggunakan fluorid yang kimia, itu dampaknya apa? Jenengan buka lagi referensi-referensi tentang fluorid yang tidak sesuai, dalam artian tidak alami ya. Kita ada siwak yang ada fluorid yang alami. Jadi Masya Allah ya. Jadi mitra-mitra HNI yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita nanti sudah menguasai produk gitu ya, kita akan lebih mudah menentukan penghasilan kita sendiri. Dalam artian target kita siwak. Siwak berapa orang yang harus kita perkenalkan ya. Kita PCA nanti ke berapa orang ya. Karena ketika kita mampu menguasai manfaat siwak dan bagaimana siwak itu nanti bisa digunakan ya tanpa deterjen, jadi sangat bahaya sekali ya. Deterjen itu ya untuk ya yang masuk ke dalam gigi ya, mulut ya bahkan ya, itu bisa mengakibatkan ternyata lama-lama kanker yang Masya Allah ya. Terkadang kita berpikir loh kok bisa kita kena kanker gitu ya, kok bisa kita sariawan terus, dan akhirnya kan sariawan itu berefek akhirnya ke sana gitu ya. Oh Masya Allah, Ibu Bapak pangapunten, cobi jenengan persani, jenengan ngangge odol nopo ya. Jadi itu ya bahasa kita ke masyarakat itu bahasa pendekatan sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Umpamanya ten dusun ya, kita ya bahasa di desa. Kita harus menguasai di desa itu bahasanya apa ya, kita kuasai. Kalau kita di kota, kita bahasa Indonesia. Kita harus pandai-pandainya menyesuaikan diri terhadap audiens yang kita hadapi ya. Jadi Masya Allah, kita bicara tentang manfaat, tapi kita yakin Allah yang nanti memberikan hidayah untuk memakainya. Ya. Kita bukan berpikir untuk meyakinkan secara maksimal, secara utuh Allah yang meyakinkan ya. Kita hanya pakai, yuk kita pakai. Gitu. Sampun apa dereng keluarga kita memakai siwak. Sudah apa belum kita memahami makna siwak sebenarnya ya. Subhanallah gitu ya, alhamdulillah kalau saya sendiri karena memang punya kelemahan ya di gigi gitu ya. Akhirnya memang saya pakai pasta gigi siwak ini harus setiap mau sholat ya, baik sholat sunnah, duha, sholat qiyamul lail, apapun subuh. Jadi kalau sholat wajib saya mesti ya, karena Masya Allah gitu ya. Ternyata ketika saya memakai atau saya sikat gigi siwak itu, saya memahami maknanya, gitu ya, memahami maknanya dulu ya. Akhirnya kita ya Allah lebih lebih indah gitu ya. Kita dekat sama Allah gitu ya. Allah telah memberikan siwak ya yang mudah gitu ya, berupa pasta gigi ya. Kita sikatan, kita wangi di hadapan Allah gitu ya. Kita bersih di hadapan Allah. Itu lebih tenang ya, lebih meraih kekhusyukan di situ ya. Tapi ketika kita menyampaikan ke orang 5 kali gitu, berat gitu ya, ketika kita tidak memahami makna siwak itu sendiri ya. Jadi inilah ketika setiap rumah memakai siwak, Masya Allah ya, begitu indahnya Islam ya. Islam itu indah ya. Jadi keindahan itu ya dari diri awal kita sendiri ya. Dari makna kita memaknai bagaimana Rasulullah SAW mengajak kita untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan sebenarnya itu ya. Jadi kalau insya Allah gitu ya, orang HNI itu kita konsep itu sudah terpenuhi. Jadi kita bukan untuk sakit gitu, tapi untuk menjaga. Yuk kesehatan gigi kita jaga, yuk kesehatan mata ya. Jadi Masya Allah siwak itu berhubungan dengan mata juga ya. Kan ginjal ya. Jadi kalau kita mempelajari gigi ya, sakit gigi itu kan juga Masya Allah refleksinya ya. Makanya Bapak Ibu mitra-mitra HNI yang dirahmati Allah, kita
sampai kapanpun harus terus menjadi pembelajar ya. Ilmu kita ternyata masih sedikit sekali ya. Masih banyak keilmuan-keilmuan yang harus kita pelajari baik dari sisi bisnis maupun dari sisi kedokteran Islam yang sangat luar biasa. Dan tentunya ya, bukan untuk diri kita sendiri sebenarnya pada dasarnya ya. Tapi untuk anak cucu kita. Kalau jenengan paribasane sampun sehat nggih, alhamdulillah sampun pakai pasta gigi HNI. Tapi kita punya generasi-generasi yang harus kita perjuangkan ya, ini ya. Jadi kita buat KHT anak, KHT remaja, KHT ibu-ibu, KHT lansia ya. Itu kenapa? Ya, karena kita harus bermanfaat ya, tadi yang disampaikan Mbak Wayuningsih, bermanfaat gitu ya. Masya Allah gitu ya. Memang kita akan tambah bermanfaat ketika kita berada di HNI ya, terus terang ya. Kita segmennya masuk ke semua lini ya. Jadi kalau menurut saya itu kita bisa masuk ke semua lini dan nanti itu menentukan kekuatan kita di penghasilan kita ya. Ini saya beri contoh lagi di MHS gitu ya. Cerita lagi, sudahkah Anda cerita manfaat produk HNI ya? Sampun apa dereng ibu-ibu mitra HNI, bapak-bapak yang dirahmati Allah? Sampun apa? Sampun. Nggak apa di chat. Jadi sudah semua gitu. Jadi apalagi yang itu yang punya anak kecil ya, yang terdengar ini suaranya anak kecil. Alhamdulillah ya Bu Mardianti, sampun pun alhamdulillah. Yang punya anak kecil ataupun tetangga kita yang punya anak kecil kok nangis terus ya. Nyapo ya kok tanggoku kok rewel gitu ya. Nyapo ya anakku ya, mungkin kalau yang masih punya anak kecil. Kalau yang sudah jenengan sudah sepuh atau enggak punya anak kecil, coba jenengan datangi, coba jenengan tanya, napa nggih ya putrane kok rewel nak dalu gitu ya. Masya Allah gitu ya. MHS inilah herba bertasbih ya, semua herba ini herba bertasbih yang mampu mengendalikan sistem limfatik di dalam tubuh ya. Jadi ketika anak-anak itu menangis di malam hari ataupun kita sendiri kok kemang keju ya, bangun tidur ya, kita butuh limfatik. Pelajari jenengan apa sistem limfatik itu, kenapa NHS bagus untuk sistem limfatik ya, Masya Allah gitu ya. Jadi pagi tadi ya, ketika saya keluar gitu ya sama Ira gitu ya, saya kasih MHS ya, kemudian saya bludru habis mandi gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Itu ya saya sampaikan gitu ya. Jadi langsung gitu ya. Jadi kita kalau cerita itu nggak usah berpikir maksudnya cerita ke sopo nggak apa, siapa yang kita temui ya, apapun ya, paling nggak 1 menit selesai. Jadi nggak usah lama-lama, orang sambil jalan gitu. Putrane pun mandi nggih ya menten, alhamdulillah. Bangun tidur langsung mandi, baik bangun tidur jam 4, jam setengah 4 anak saya pagi ya. Pokoknya itu langsung saya mandiin ya. Langsung saya guyur semuanya. Kemudian langsung saya kasih MHS gitu ya. Loh, ini manfaatnya. Jadi Masya Allah, gitu ya. Indahnya HNI itu ketika kita ketemu siapapun, ketika kita bercerita, itu bermanfaat. Loh, terus apa hubungan sama penghasilan? Mungkin ada yang berkata seperti itu ya. Masya Allah, gitu ya. Rezeki itu adalah dari Allah SWT. Ketika kita mau memberikan manfaat, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah manapun. Jadi mari kita pahami di sini. Kemudian kok kita berpikir, lah kayak lo wes HNI, nyapa aku kok bercerita. Lah ini tadi yang dikatakan Pak Jito. Siapapun orang yang kita temu itu mungkin membutuhkan kita, ya, membutuhkan keilmuan kita. Dalam artian ya, Bismillah gitu ya. Kalau dalam bahasanya ya, yuk kita berkata, ya Allah, bimbing kami untuk bicara yang baik ya Allah, bimbing kami untuk bisa mengatakan kebaikan ya, untuk bisa bermanfaat kepada siapapun ya. Karena bismillah ya. Semoga semakin banyak orang yang kita sampaikan untuk kemanfaatan, insya Allah di situ orang itu akan menjadi saksi kebaikan kita. Ya, itu ya di yaumul akhir nanti ya. Jadi Masya Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi kemudian kita ajak mereka, ajak saja ya. Tentunya pakai. Nah kalau nak mboten mau pakai pripun gitu ya. Sekali lagi ranah kita adalah mengajak ya.
untuk meyakinkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan kita ikhtiar di doa ya. Jadi jenengan jangan merasa aku sudah mengajak, kemudian aku loh sudah membuat beliau sehat gitu. Aku loh gitu. Istighfar lagi ya, ataupun kita perbanyak mengikhlaskan diri. Bukan kita, ya. Bukan kita sebenarnya. Kita hanya di titik inilah ya. Kita diajari untuk senantiasa menjadi diri yang tidak sombong gitu. Ada lagunya ya di NI untuk kita tidak sombong ya, dan lain ada juga ya. Jadi Masya Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah banyak gitu ya, bahkan Masya Allah gitu ya, kalau saya sendiri ya terkadang gitu ya ada yang berpikir anaknya dijadikan sebagai bintang iklan gitu ya, apa anaknya apa ya, mungkin ini ya ujian Allah gitu ya. Tapi Allah sebenarnya senang kepada kita ya, dalam bentuk apapun tuh Allah menyukai kita ya. Jadi ini 18 Februari 2022 gitu ya. Kejadian yang di luar dugaan nalar ya, di luar kita ya. Bagaimana ketika Allah gitu ya memberikan banyak sih yang masuk ya. Buning room dikasih ini gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tentunya ketika kita keilmuan kita nggak kuat gitu ya, ataupun kita dalam artian jenengan masih ingat ya, kekuatan fitrah kita itu tergantung berapa faktor. Ini materi KHT yang pertama. Jadi secara ilmu nikah, secara kekuatan fitrah itu wonten 4. Okay. Ada 4 kekuatan fitrah yang Masya Allah ya. Jadi ketika ini ya, ini mungkin kejadian saya dan mungkin Insya Allah kejadian luar biasa yang sebenarnya mboten nggih, semuanya ndak pengen ngalami sakit kan nggih, mboten pengen nggih ngalami putrane kenging minyak panas nggih, mboten purun nggih. Jadi ngalami putranya atau apa terus apa itu tidak ada yang pengen ya. Allah yang Allah ya. Dan di sini kita ya intinya memang mari kita berdoa, ya Allah jagalah keluarga kita, ya Allah kita mampu memberikan yang halal dan thayyib untuk keluarga kita itu. Dan di situ penghasilannya berapa ya, sekali lagi kalau saya masuk di poin yang awal tadi, penghasilan jenengan pengennya berapa, tulis gitu ya, tulis ya Allah ini ya Allah penghasilan saya segini ya Allah, kemudian kita ikhtiar pakai, insya Allah jenengan sudah pakai secukupnya, insya Allah ya. Kemudian cerita, sampun dereng jenengan ceritanya pripun Buningrum, saya itu enggak punya cerita ya. Masya Allah, Allahu Akbar ya, semoga Allah mengijabahi ya, bulik aksana 100 juta per bulan ya, itu ikhtiar ya. Kemudian kita sampun boten kita cerita ya, berapa kali kita cerita, saya enggak punya cerita itu adalah akan mengalir dengan sendirinya ya. Ketika kita memang sudah punya target gitu, kita sudah punya planning ya, benar saya tidak. Jadi kejadian ini ya yang Masya Allah gitu, itu ternyata semakin menggugah saya ya, bahwa MHS itu luar biasa ya. Itu saya buka lagi referensi MHS, bahkan saya buka di YouTube tentang penanganan masalah yang terkena minyak goreng ya. Jadi sekarang itu kita sebagai seorang ibu gitu ya, kita sebagai seorang anak istri gitu ya, harus bisa bagaimana kita itu bermanfaat untuk keluarga, tentunya ini dulu ya. Dalam artian mengapa saya katakan ini, perawat yang paling sabar, perawat yang paling setia, bahkan memang harusnya yang merawat adalah keluarga itu sendiri gitu. Jadi ini sampai tetangga saya bilang, loh lah perbannya sinten Mbak Ningrum sing gantos ya. Jadi kita ganti perban tiap hari gitu ya. Bismillah gitu ya. Akhirnya saya PCA-nya apa? Selama saya merawat anak saya, memang saya PCA harus online. Saya main ke Instagram sekarang akhirnya. Saya buka ke status saya ya, karena saya harus mendampingi total anak saya. Disitulah konsep Islam itu indah ya. Saya bismillah ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan ya.
Jadi kalau saya melihat di YouTube banyak ya tentang minyak goreng itu ya, ada yang 6 bulan baru sembuh, beberapa bulan baru sembuh gitu. Saya hanya yakin gitu. Saya awal memang sudah terbesit gini, apa harus saya bawa ke dokter ya? Saya gitu. Saya terbesit saya seperti itu karena luka anak saya Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Jadi minyak panas ya memang apa ya nama apa ikut goreng-goreng gitu minyaknya kan tumpah gitu ya di sini gitu ya. Ini melontong-melontong gitu ya, Masya Allah gitu ya. Akhirnya saya perbanyak istighfar aja. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Saya langsung minta maaf pada anak saya. Ya Allah, nak, Umi salah, nak. Saya langsung minta maaf ke suami saya. Saya minta maaf ke semua anak-anak saya. Saya istighfar ya. Saya yang salah. Ketika kita melakukan kesalahan, Masya Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu kenikmatan yang luar biasa ya. Siapa yang ingin seorang ibu ya sampai anaknya terluka ya. Tapi saya berpikir seperti ini, pasti ada hikmah di balik semua ini, pasti ada hikmah. Tapi ketika kita sedang mengalami sakit, hikmah itu seperti tertutup. Dalam artian, ya Allah iya toh, gitu. Ya Allah iya toh. Kemudian kita langsung totalitas ya. Fitrah tadi ya, kekuatan fitrah kita adalah 50%. 50% Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ketika kita kuat sama Allah dan yakin sama Allah, MHS luar biasa, herba bertasbih, Masya Allah gitu ya. Ya Allah gitu ya, saya nangis gitu ya. Memang anak saya tersenyum gitu ya. Dia tuh seperti nggak merasakan sakit ya. Saya memang gini, ya Allah, sayalah yang harus sakit ya Allah. Jangan sakiti anak saya ya Allah. Panasnya ini adalah saya ya Allah. Semoga berilah keteduhan pada anak saya ya Allah. Saya bilang gitu. Saya pernah berangkat factory tour bersama Bu Lik Aksana, bersama Pak Haryanto ya waktu itu ya bersama garwani Pak Bambang, Mbak Tulif gitu ya, Mbak Anita waktu itu kita melihat bagaimana prosesi MHS dibuat itu Masya Allah gitu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran dibacakan gitu ya Allah. Jadi ketika saya meneteskan gitu ya, saya teteskan anak saya ya di lukanya itu gitu ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan ya Allah, Zat yang Maha Penyembuh ya Allah. Ya. Jadi disitulah kekuatan kita. Jenengan cerita tentang MHS ke orang lain ya. Kemudian ketika kita diuji, ini adalah benar-benar ujian yang luar biasa ya. Mau nggak kita pakai MHS itu gitu ya. Benar nggak komposisi MHS itu? Kita sudah tahu teori ya Bapak Ibu mitra-mitra yang dia dirahmati Allah. Makanya ketika jenengan bicara gitu ya, mudah. Kita itu meresapkan ke orang lain lebih mudah. Bapak Ibu ya mitra yang dirahmati Allah. Umpamanya telepon ya. Bu, anak saya sakit ini, jenengan kasih referensi. Ternyata ketika putrane jenengan sendiri sakit, benarkah bisa jenengan 100% menggunakan produk halal HNI? Itu yang harus kita kuatkan. Itu nanti yang akan menentukan penghasilan jenengan sendiri. Ya. Konsep ini Masya Allah berat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu mitra HNI, ini adalah titik di mana Allah itu menyayangi kita. Dan kita mau nggak sayang sama Allah dengan yakin produk yang halal dan thayyib ya. Japri saya, Mbak Ningrum, cepat pakai ini Mbak Ningrum. Saya buka produk itu gitu ya. Masya Allah, ada alkoholnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu ya. Cepat Mbak Ningrum ini, saya katakan. Matur nuwun Ibu atas nasihatnya. Alhamdulillah di HNI ada minyak herba HNI yang luar biasa Ibu gitu ya. Alhamdulillah ini sudah berangsur sembuh ibu anak saya dengan menggunakan minyak herba sinergi. Kita bicara yang santun ya, kita bicara yang jangan menyakiti orang lain ketika orang lain itu memberikan nasihat. Saya katakan matur nuwun sangat Bu doanya ya. Jadi di dada itu ya terasa sesek ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika luka-luka yang Masya Allah gitu ya, hari pertama, hari kedua malah diweliwek sendiri sama anak saya ya, jadi sampai berdarah gitu ya, sampai luka itu sampai berdarah gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kita harus kuat gitu ya, kita harus menguatkan kepada keluarga kita bahwa kita itu adalah Islam ya, Islam itu indah gitu ya, Islam itu mengatur kebaikan-kebaikan dan titik-titik yang akan kita kuatkan apa? Hijrah produk gitu ya. Banyak juga yang orang HNI yang mengatakan itu dibawa ke dokter mboten gitu. Maksudnya pakai obat kimia apa sambungannya? Insya Allah kita totalitas, kita yakin bahwa herba bertasbih gitu ya. Bukan hanya kita
memberikan tetesan itu sembuh gitu ya. Tapi Masya Allah, di luar itu kekuatan ruhiyah anak-anak kita akan dikuatkan sama Allah ya. Ketika apa yang kita pakai, ketika apa yang kita masuk, itu adalah Al-Quran, ya. As-Sifa. Ya. Inilah ya, Bapak Ibu mitra-mitra yang dirahmati Allah, banyak hal memang yang harus kita kuatkan dari sekarang ya. Jadi percayalah ya, jika Anda ribuan orang ya, di bisnis ini ya, jika membuktikan penghasilannya sudah jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah, sekalipun mereka awalnya hanya berasal dari keluarga yang tidak mampu secara finansial. Ya. Dalam bisnis ini semua peluang untuk sukses terbuka ya, sama untuk semua orang ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita nggak usah berpikir saya nggak bisa, jenengan akan nggak bisa. Ya. Mungkin sekarang belum bisa, ataupun kita belum mencapai titik tangga itu ya. Terus jenengan akan turun lagi ke tangga bawahnya ya. Terkadang memang itulah ya. Dalam artian Allah itu lebih cinta ya, mitra-mitra yang dirahmati Allah. Jenengan cerita saja, nggak usah berpikir ke arah apapun gitu ya. Walaupun memang kita sudah punya target gitu ya. Kita sudah punya target. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul lail kita dikuatkan ya. Organ-organ tubuh kita sedekahkan pagi dengan sholat duha gitu ya. Kemudian lisan kita perbagus dengan tilawah gitu ya. Kemudian kita akhirnya sudah ketika kita ikhtiar, kita yakinkan pasrah total sama Allah ya. Jadi ya Allah, saya itu loh menyampaikan itu bukan hanya sekali sehari, bahkan sehari itu beberapa kali. Tidak ada yang closing, bahkan tidak ada yang membeli, bahkan mencemooh saya berulang-ulang. Okay. Masya Allah gitu ya. Jadi ketika itu ya, kita itu sabar gitu ya. Allah itu sayang sama jenengan, malah jenengan itu dibukakan peluang pahala ya. Dalam artian kalau kita masuk ke situ nggih. Jadi mohon jangan dipisahkan antara HNI itu dengan kekuatan sama Allah gitu ya. Saya sukses loh karena saya sendiri. Saya sukses loh karena diri saya sendiri. Masya Allah ya. Bukan ya. Kita sukses itu bukan karena diri kita ya. Kita sukses itu bukan karena kemampuan PCA kita, boten gitu ya. Boten sebenarnya. Kita sukses itu karena Allah. Dan semuanya itu buah dari Allah semuanya ya. Jadi ketika jenengan puasa, ngoten nggih. Ketika jenengan puasa, jenengan niatkan untuk mencari ridho Allah. Ya. Jenengan puasa, tadi sahur dengan produk HNI. Kemudian pengennya itu jenengan langsing ya, dalam artian berat badan ideal, ngoten nggih. Berat badan sesuai dengan yang aturan kesehatan. Terus puasa terus ya, direwangi poso, malah kok belum gitu ya. Aku mau poso. Lah ini sebenarnya ketika kita mau puasa, kemudian ketika kita mau menjalankan seperti sholat dengan khusyuk, itu kan olahraga nggak sebenarnya. Yoganya orang Islam, Masya Allah ya. Kita itu sudah diberi ilmu untuk olahraga yang sholat nih nggih. Itu Masya Allah ya. Itu nanti ketika jenengan lakukan benar, bonusnya nopo? Kita bisa ideal berat badan kita, kemudian peredaran kita darah bagus. Jadi yang darah 1 menit lagi nggih Bu nggih? 1 menit, Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu mitra-mitra yang dirahmati Allah, inilah cerita itu kalau tidak dihentikan, nggak akan berhenti, mengalir dengan sendirinya, ya, mengalir tanpa ada rem seperti air sungai yang mengalir. Prestasi jenengan akan terukir di dunia. Siapa yang menorehkan? Jenengan sendiri ya. Tapi kita semua merangkul, kita semua sama-sama belajar untuk mengikhlaskan diri. Ya. Itu juga ya. Karena kita manusia biasa yang terkadang ketika kita di atas, kita kadang ada rasa kesenangan. Ya. Ketika kita di bawah, kita tidak semangat. Yuk kita seimbangkan antara bisnis dan kedokteran Islam, kita seimbangkan ketika kita di atas bagaimana, ketika kita di bawah bagaimana. Yakin. Ya. Oleh karena itu, kita adalah kekuatan diri kita. Siapa yang mau sukses?
Ini angkat cari. Siapa yang mau sukses? Panjenengan semua. Yakin diri sendiri yang mau sukses, tapi lewati dengan penuh sama Allah. Apapun yang kita jalani sekarang nanti akan tertulis di yaumil akhir sebagai goresan tinta yang terbaik, sebagai ungkapan kata yang terindah, sebagai langkah kita untuk menapaki surga yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di akhirat, semoga kita ketemu di dengan semangat, kita ketemu di akhirat dengan kekuatan kita. Kita tidak disuruh PCA. Yuk kita PCA sebanyak-banyak di dunia. Capek apapun harus kita lakukan. Mohon maaf kalau ada salah ya pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang bisa diambil manfaatnya itu datangnya dari Allah SWT. Saya sebagai manusia biasa yang banyak kurang dan banyak khilaf. Dan matur suwun sangat ya dari seluruh peserta ya Mbak Yuli Hartanti, Bu Lia Kalsana dan semua mitra-mitra HNI ya. Mbak Wahyu, Bu Titik dan lainnya, juga Pak Jito dan Bu Ani Istadiana yang luar biasa ya yang memberikan kekuatan secara lahir maupun batin gitu ya. Akhirul halal, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharing yang luar biasa dari Bu LED Ningrum Angkat Sari ya. Beliau adalah kakaknya Bu Ani Estadiana. Assalamualaikum kasih. Alhamdulillah sharing kita pada pagi hari ini sangat luar biasa dari Bu Wahyu sama kemudian Bu Ningrum. Luar biasa ibu rumah tangga yang menjadi pembisnis rumah tangga gitu ya. Jadi kemudian juga menjadi perawat terbaik buat keluarganya gitu ya, menjadi dokter terbaik buat keluarganya dengan HNI. Insya Allah dua sayap HNI menjadi berdaya setiap keluarga itu secara kesehatannya dan juga secara ekonominya. Mungkin gitu ya salah satunya. Dan ini bisa dilihat dari 3 ide besar HNI. Teman-teman semuanya, insya Allah terima kasih. Semoga menjadi jariah buat beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Oke ya, kita berikan dulu sertifikat buat Bu Ningrum. Oke ya, terima kasih atas partisipasinya, keberkenanannya menjadi pembicara pada pagi hari ini. Mohon diterima sertifikat secara virtual ya, sertifikat secara virtual. Oke teman-teman semuanya, insya Allah sudah pukul 7:04, luar biasa ya, apa yang kemudian setiap pagi kita mendapat sarapan yang luar biasa dari SEP ini, dan setiap SEP itu setiap Selasa sampai Kamis, sampai Kamis ya? Sampai Jumat ya, jadi Selasa sampai Jumat, kemudian Sabtu itu libur, dan kemudian Ahad menjadi Grand SEP. Nah, kita akan mendapatkan gitu ya ilmu-ilmu yang luar biasa, dan ilmu ini jadi langsung pengalaman-pengalaman, sehingga ini bisa dipraktekkan gitu ya, praktisi-praktisi lah kan gitu ya, ilmu dari praktisi-praktisi yang kemudian bisa diterapkan. Ketika kita terus belajar, mungkin kita tidak mengalami, tetapi tetangga kita mengalami sehingga kita bisa memberi solusi. Atau mungkin teman-teman butuh untuk kemudian bahan PCA, sehingga dengan SEP ini mungkin bisa menjadikan ilmu yang bisa diceritakan kembali gitu istilahnya gitu ya. Dan semoga dengan SEP ini semakin bermanfaat, semakin banyak lagi. Kita berharap, Masya Allah ya, kemarin Grand SEP sampai tembus di 438 gitu ya. Masya Allah, semoga ini terus bisa memberi manfaat kepada banyak orang, dan semoga hidup kita bersama ini semakin bermanfaat. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita foto bersama. Yang tidak berhalangan mohon dibuka camnya, kita bisa foto gitu ya, biar tidak hitam. Oke ya, 1, 2, 3, foto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi, senyum yang terbaik. Jangan-jangan pas kita ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lebih 6 menit ya. Mohon maaf lebih 6 menit, tidak apa-apa insya Allah. Terima kasih atas hadirnya, semoga semangat dan menyemangati kan gitu ya, semangat yang menjadikan kita berprestasi.
prestasi kita yang memberi semangat kepada orang lain ya. Salam MG Team, mental juara tim, inovasi, kolaborasi, agility. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya banyak sekali mungkin kesalahan dan yang disengaja atau tidak, banyak sekali dosa-dosa, banyak sekali kemudian karena juga kebodohan-kebodohan saya sendiri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berusaha dengan tim untuk kemudian bisa mendampingi semuanya dan semoga kita SEP ini semakin bermanfaat semakin hari. Dan saya doakan semoga teman-teman semakin sehat, prima, keluarganya sehat semuanya. Semoga teman-teman semakin sejahtera gitu ya. Semakin sejahtera, dikaruniai rezeki yang berlimpah, yang barokah, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian teman-teman semoga didekatkan kepada Allah, kepada Rabb-nya, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemuliaan ini adalah para jiwa pemenang yang tetap berdiri di dalam kehormatan, berhati lembut namun tak melemahkan, berjiwa kesatria namun tetap fitrahnya tak mudah goyah.